MK yang membuat kerusakan ini. Dari mana kesimpulan ini muncul di dalam putusan itu? Pertanyaan itu agak berat ya, karena saya sepertinya menemukan begitu saja. Pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Dan untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya. Saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo. Saya merasa saya disiapkan benar-benar. Lah ini kecurangannya jelas-jelas betul. Jadi pertanyaan besarnya, bukti kecurangan apa lagi yang engkau dustakan? Bukti kecurangan apa lagi yang engkau dustakan? Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau itu. Mungkin karena itu saya kalah 2 kali sama beliau itu. Bagaimana kita bisa berharap kepada MK? Ini contoh munafiknya kita bernegara. Setelah Paman Usman dihukum tapi tidak diberhentikan, terjadilah komposisi hakim 8 orang memimpin majelis itu. Ini kalau mereka taat dengan konsep putusan 90, ada 4 orang yang menolak, maka setengah jumlah hakim sudah menolak. Konsekuensinya akan ada 4 hakim yang lain. Ada orang yang melanggar, yaitu ketua MK, dia tidak diberhentikan. Siapa biang perkaranya? MK. Kenapa nggak dipecat saja orang punya masalah? Putusan 90 itu ada 2 hakim yang ada yang menolak, ada yang NO tidak dapat diterima karena tidak ada legal standing. Ada juga yang bukan kewenangan. Pemohon tidak sungguh-sungguh. Ada varian-varian begitu. Kemudian yang 5 ini Mas, itu masuk kategori mengabulkan. Nah, pintu masuknya di situ dulu. Putusan 90 itu khusus untuk anak presiden. Itu yang saya yakini. Sebab tidak ada satupun orang yang bisa menggunakan putusan 90 itu kecuali anak presiden. Ini dirancang sedemikian rupa, di tengah aturan main sedang berjalan, khusus anak presiden yang menggunakan aturan. Mana anak muda lain yang dapat kesempatan? Itu sebabnya bunyi putusan 90 itu super ganjil. 4 hakim mengatakan bahwa tidak boleh ada alternatif syarat untuk mencalonkan diri menjadi presiden selain mereka harus berusia 40 tahun. Tidak ada alternatif lain. Selain syarat-syarat yang lain ya. 4 orang mengatakan tidak boleh. 3 orang mengatakan boleh seluruh pejabat elected official, pejabat yang dipilih boleh. Baik itu gubernur, bupati, wali kota, DPR, DPRD ya. DPD juga. 2 lagi bilang hanya gubernur saja yang sudah pernah menjadi gubernur dia bisa mencalonkan sebagai alternatif. Artinya kalau dia tidak berusia 40 tahun tapi sudah pernah jadi gubernur, ya boleh. Pertanyaan besarnya, tidak ada yang mayoritas dalam putusan ini. 4 melarang, 3 membolehkan, 2 mengecualikan hanya yang pernah jadi gubernur. Kok yang maju adalah anak raja yang menjadi wali kota? Dari mana kesimpulan ini muncul di dalam putusan itu? Lebih hebat lagi, yang meminta perkara ini hanya meminta orang yang pernah. Pernah artinya sudah pernah, sudah selesai. Anak raja kebetulan tidak selesai. Untuk bisa dikatakan pernah, setidak-tidaknya dia sudah pernah menjabat menjadi wali kota jika dia sudah pernah menjabat 2,5 tahun. Itu putusan MK yang lain. Untuk dinilai 1 kali jabatan. Dia baru 2 tahun. Bagaimana mengantisipasi ini? Hakim konstitusi menambahkan pernah, strip, sedang. Jadi boleh pernah yang sudah selesai atau yang sedang menjabat. Hakim konstitusinya yang buat. Karpet merah lagi untuk anak raja. Lalu ada orang yang mengatakan,
Tidak ada kecurangan. Lah ini kecurangannya jelas-jelas betul. Siapa yang memutusnya? Kebetulan. Entah dirancang, Bang Masinton yang tahu. Ketua hakimnya adalah pamannya sendiri.